Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini tertulis dari Efesus pasal yang ketiga ayat 20 sampai ayat 21. Beginilah firman Tuhan. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Di bahasa Batak di Doksongonon. Alai tarpatu pa iba nado adul lumobi siandata pangido manang tapikiri. Hombar tuhagogoon nama korhon di bagasan hita. Di iba nama hasangapon di tonga-tonga ni huriai jala di bagasan Kristus Yesus. Rodi saluhut sudut saleleng-lelengna. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di dalam perjalanan hidup kita sendiri, kita betapa seringnya hanya terfokus memandang keterbatasan dan kekurangan kita. Kita sering mengeluh atas kelemahan, atas apa yang tidak kita punya, dan mengabaikan kelebihan kita, melupakan apa yang kita punya. Kita merasa percuma dalam berjuang sehingga kita mudah menyerah karena terlalu sibuk memandang segala keterbatasan kita. Padahal kelemahan kita, ketidaksanggupan kita, keterbatasan, kekurangan, bahkan ketidaklengkapan kita secara fisik sekalipun bisa dipergunakan Tuhan untuk menyatakan kuasa-Nya. Tuhan mampu memenuhi kita dengan kekuatan yang berasal daripadanya, sehingga dengan segala keterbatasan kita, apa yang masih kita punyai tetap bisa dipakai untuk hal-hal yang baik dan luar biasa. Kita akan terus bertumbuh dalam kekuatan, semangat, dan sukacita jika kita terus membangun hubungan dengan Bapa di sorga. Melalui firman ini, kita diajak supaya kita berhenti untuk selalu fokus melihat kekurangan. Tetapi kita diajak supaya kita terus bertumbuh dalam kekuatan, semangat, dan sukacita. Karena jika kita terus membangun hubungan dengan Bapa di sorga, kita akan memperoleh kuasa yang sangat luar biasa, kekuatan yang sangat luar biasa untuk dapat merasakan segala kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Tuhan. Kita diajak sekarang untuk melihat alam semesta dengan segala isinya. Bila kita lihat alam semesta dengan segala isinya, ini semua membuktikan kebesaran dan kuasa Tuhan. Yesus adalah Tuhan yang memiliki segala kuasa di bumi dan di sorga. Tiada kuasa yang dapat menandingi kebesaran kuasa Yesus. Kuasa Tuhan lebih besar dari segala kuasa apapun juga, dan kuasanya itu kekal. Kuasa Tuhan melebihi pikiran manusia, sebab Dia mampu melakukan jauh lebih besar dari apa yang dapat dilakukan manusia. Karena kuasa Tuhan, maka laut Teberau terbelah menjadi dua. Karena kuasa Tuhan, orang buta sejak lahir menjadi celik. Karena itu, apa yang kelihatannya sukar bagi kita manusia, bagi Yesus tidak ada satupun yang mustahil. Yesus mampu melakukan perkara yang besar. Karena itu, kuasa Tuhan sanggup mengubah kehidupan kita dan kita harus mempercayai itu. Dan kita harus berpegang teguh di dalamnya. Tuhan dapat mengubah segala sesuatu yang ada di dunia ini,
Mungkin sekarang kita merasa kita adalah orang yang paling lemah, tetapi nanti Tuhan akan memberikan kekuatan yang luar biasa kepada kita. Mungkin sekarang kita menganggap bahwa kita itu adalah orang yang miskin, tetapi Tuhan akan memampukan kita menjadi orang yang kaya, terlebih kaya dalam iman. Kita mungkin merasa bahwa kita ini sekarang adalah orang yang rendah, orang yang hina, tetapi kuasa Tuhan mampu mengubah hidup kita dan Dia bisa meninggikan kita. Karena apa? Karena keyakinan kita akan Tuhan. Karena kita diajak melalui segala penderitaan, segala pergumulan hidup, segala kekurangan yang ada sekarang kita hadapi. Tuhan mampu. Tuhan memampukan kita supaya kita semakin kokoh dan bersandar kepada Tuhan. Jadi apapun keadaan kita hari ini, janganlah merasa cemas sebab kita memiliki Tuhan yang berkuasa. Kalaupun saat ini kita diperhadapkan dengan masalah atau tantangan, janganlah kita mudah menyerah. Percayalah bahwa di dalam diri kita ada kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Kuasanya itu jauh lebih besar dari apapun yang kita alami. Yesus pasti akan selalu menolong kita. Sebesar apapun persoalan yang terjadi, Tuhan mengatakan, jangan takut, jangan cemas, karena bersama Yesus pasti ada kemenangan. Jika hari ini kita berada dalam persoalan, marilah kita berharap kepada kuasa Tuhan saja. Ingatlah selalu akan kebesaran Tuhan di masa lalu. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dia bahkan sanggup melakukan jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan dan yang kita doakan. Kuasa Tuhan juga dapat mengubah kegagalan menjadi kemenangan. Ketika kita mengalami kegagalan, janganlah kita mudah putus asa. Karena kuasa Tuhan akan memampukan kita untuk meraih keberhasilan. Supaya kuasa Tuhan bekerja, maka kita harus selalu percaya, jangan pernah bimbang. Karena keraguan dapat menghalangi kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Selain itu, kita harus senantiasa mengizinkan Tuhan bekerja atas hidup kita. Jangan kita mengandalkan diri kita sendiri, kemampuan kita sendiri, kehebatan kita sendiri, sebab itu semua terbatas. Karena kemampuan kita itu mempunyai batas, mempunyai limit. Tetapi kuasa Tuhan tidak terbatas oleh apapun juga. Karena itu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saat kita mengalami kesulitan, pergumulan, bahkan kita sakit, bahkan kita berduka, dan apapun yang kita alami di dunia ini, marilah kita belajar untuk mengandalkan kuasa Tuhan yang bekerja atas hidup kita. Jangan pernah sekali-sekali mengandalkan kekuatan dari diri sendiri, tetapi andalkanlah Tuhan. Pada saat kita menjalani hidup bersama kuasa Tuhan, percayalah bahwa pada akhirnya kita akan tampil sebagai pemenang. Karena kuasa Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.